Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Perihal ada salah satu seorang pendeta Ustadz yang mengatakan bahwa agama Islam ini ibadahnya itu berat Ustadz. Harus sholat sehari 5 waktu, doa-doanya pun harus dengan bahasa Arab, nggak boleh salah, semua harus benar. Nah ini kenapa agama Islam itu ibadahnya berat? Karena sedekahnya cuma 2,5% sebulan katanya. Nah di agamanya dia itu ibadahnya lebih ringan karena seminggu cuma sekali. Alasannya karena dia sedekahnya lebih besar 10%. Nah ini dari sudut pandang antum Ustaz, melihat statement beliau yang mungkin ini menjadi gejolak di tengah masyarakat. Ya ini orang sudah kehabisan kerjaan. Ya. Artinya dia kenapa nggak urus agamanya saja? Kenapa urus agama orang gitu ya? Kalau dia merasa agamanya lebih benar ya sudah berpegang pada agamamu silakan. Kenapa harus membandingkan dengan agama kita? Apalagi di negara yang kita mayoritas. Ini kan ngawur ini. Ya kan? Berarti siap untuk diamuk nih. Kan itu. Otomatis. Masih mending umat Islam lagi tidak ngamuk gitu kan. Atau saya dengar dia sudah coba sampaikan permintaan maaf. Tapi ini tidak boleh, tidak pantas. Alhamdulillah kita dalam agama kita teman-teman, kita tidak dibolehkan menjelek-jelekan agama orang lain. Bahkan sampai mencaci maki tidak boleh. Tidak usah kita banding-bandingkan dengan agama lain. Ini agama saya, selesai. Ini kita sebagai seorang muslim, marketing kita adalah Islam, kita tawarkan. Tidak usah kita sibuk dengan agama orang lain. Begitu yang Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, maka mereka juga kembali mencaci maki Allah tanpa ilmu. Jadi nggak usah kita bilang, tuh agama Kristen tuh nggak ada kedudukannya Islam lebih mulia. Kita nggak pernah, nggak penting. Dan insya Allah tidak ada seorang da'i kalau betul-betul kembali kepada wahyu akan membanding-bandingkan begitu, tidak ada. Cukup kita tawarkan ini Islam, ini agama saya, silakan. Mau silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dia mau tertarik silakan, tidak tertarik kita tidak ada paksaan. Kan begitu. Jadi orang seperti ini sudah kehabisan kerjaan kalau menurut saya. Tidak ada manfaat. Nggak ada manfaat buat dia, akhirnya dia juga harus minta maaf. Dia juga akhirnya jadi rusak namanya, untuk apa gitu kan. Jadi nggak penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dari satu sisi, menurut dia agama kita berat. Sekarang dari sekian antum sini yang hadir, berapa ribu Masya Allah yang hadir ini. Antum merasa sholat itu berat? Hah? Ada yang merasa berat gak sholatnya? Gak ada. Tidak, saya pernah temukan satu orang muslim yang ada iman dalam hatinya seperti biji sawi merasa sholat itu berat. Gak ada sama sekali. Satu sisi. Sisi yang lain. 2,5% itu zakat setahun sekali bagi yang mampu. Justru itu menunjukkan ringannya agama Islam. Kan gitu. Setahun sekali. Dan harus 2 syarat terpenuhi. Haul masa setahun dan nisab kadar minimalnya harta simpanan atau investasi. 85 gram emas. Kan dia harus 12 bulan. Tapi ternyata di bulan ke-6 atau bulan ke-7 antum bangkrut usahanya. Ya, atau masuk rumah sakit bayar. Jadi berkurang. Ternyata bulan itu, bulan ke-6 nisab antum gak mencapai 85 gram emas. Sudah tahu belum hukumnya? Haul antum itu batal. Haul pertama itu batal. Kapan haulnya dihitung lagi? Kalau kembali lagi uang antum 85 gram emas. Misalnya bulan ke-8 baru naik lagi. Nah itu awal haul lagi tuh. 12 bulan ke depan. Kan itu mudah sekali ya. Bukan dipaksakan pokoknya setiap tahun harus keluarkan zakat. Enggak, ada syaratnya. Berarti kan menandakan mudah sekali ya. Kan begitu. Itu bab zakat untuk pensucian harta. Orang ini gak paham agama kita soalnya. Baru ngomong kan aneh itu. Plus lagi kita punya bab sedekah untuk memperbanyak harta. Itu tidak ada persentase. Dia bilang dia 10%. Sedekah dalam Islam bisa 100%. Sekarang saya punya uang 10 miliar. Saya mau sedekahin semua. Siapa yang larang saya? Gak ada dalam Islam. Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Abu Bakar. Ya, pada saat perang Tabuk. Umar membawa setengah hartanya. Lalu dia mengatakan hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Karena selama ini setiap Nabi suruh perintah sedekah. Abu Bakar sudah ada. Umar begitu dengar, dia tahu Abu Bakar belum dengar panggilan seruan sedekah itu. Dia bawa setengah hartanya, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah ini setengah harta saya. Setengahnya saya tinggalkan buat keluarga saya. Tidak lama Abu Bakar datang, lalu Nabi tanya, oh ya Abu Bakar. Dia bilang, ini ya Rasulullah sedekah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang, Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya disedekahkan. Kan gitu. Orang ini gak paham kan kisah-kisah seperti itu. Jadi dia masuk ke zona yang tidak penting buat dia. Menjatuhkan martabatnya, merusak namanya sendiri, harus minta maaf. Dan akhirnya umat Islam juga jadi tambah benci sama dia. Mungkin bukan cuma itu. Allah bisa hinakan dia karena dia sedang membahas tentang agama lain. Jadi tidak ada penting.
Makanya Islam datang meringkas kuliah ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Kita sudah jelaskan begitu. Prinsip dasar. La abudu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Saya tidak akan ikuti ritual-ritual kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutin ritual kami. Gak usah bahas agama kami. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Selesai. Itu prinsip dasar Islam. Berarti Islam jauh lebih indah. Kan gitu. Karena gak ikut campur tentang agama orang lain. Ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi terjadi seperti dan semoga Allah berikan hidayah orang itu. Ya. Dan juga orang-orang yang semisalnya sehingga tidak perlu masuk ke ranah agama lain.